Bab 1656 saya baru saja menyentuhnya, sungguh setetes. Ye Chen hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya ketika dia melihat kata-kata yang bergulir di halaman. Sebuah buku tanpa kata-kata, kamu cukup manusiawi saat ini. Sekelompok murid perempuan di sekitar pipinya memerah, sedikit malu. Menonton Ye Chen buang air kecil, sungguh imut. Ye Chen terbatuk, menarik celananya, dan berkata dengan penuh arti, tidak dapat disangkal bahwa saya sedikit marah hari ini. Tuan Ye lapar. Seorang murid perempuan tertawa datar. Ini benar-benar sedikit. Ye Chen mengusap perutnya. Murid perempuan itu tersenyum, mengambil buah spiritual, dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen tidak terlalu sopan. Biasanya dia bisa memasukkan satu buah roh dalam satu suapan, tapi kali ini dia hanya memegangnya dengan tangan kecilnya dan memakannya. Semua murid perempuan menatapnya dengan mata lebar. Ye Chen, yang masih kecil, memiliki wajah yang gemuk, dan beberapa dari mereka adalah seorang ibu. Jangan perhatikan aku, ayo berlatih, kata Ye Chen, dan mengeluarkan beberapa gulungan rahasia kuno dari tas penyimpanan. Tidak ada teknik rahasia di dunia, dan mereka tidak pernah pelit dengan muridnya sendiri. Murid perempuan sangat gembira. Setelah menerima gulungan rahasia, mereka tidak lupa memberi hormat kepada Ye Chen. Jarang murid biasa mendapat kehormatan ini. Mereka tidak pergi jauh, dan menemukan beberapa tempat duduk bersila di puncak Yuns, memahami teknik rahasia sambil menjaga Ye Chen. Ye Chen adalah sosok legendaris yang telah menulis banyak mitos. Sebagai murid Heng Yu, mereka semua menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk dikirim ke Yunfeng untuk merawatnya. Ye Chen juga duduk, dan memasang tongkat di puncak gunung. Kemudian, saya meletakkan buku tanpa kata di atasnya, dan buku itu direndam dalam urin, dan saya harus mengeringkannya, jadi saya masih perlu membaca buku itu. Dia hanya meletakkannya di sana, memegang dagunya yang kecil, menatap buku itu dengan bingung. Tenang dan pikirkanlah, peremajaannya tidak ada hubungannya dengan kitab suci tanpa kata, masalahnya masih ada pada dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa dia adalah orang mati, ada di dunia dalam bentuk orang yang hidup, dan omong kosong apapun bisa terjadi. Angin sepoi-sepoi hampir menjatuhkannya dari bukit. Untungnya, tangan Giok meraihnya dan membawanya kembali. Aroma wanita itu meluap, menyegarkan, dan ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa itu adalah Qi Yue, dengan mata indah seperti air, berkilau. Aku hampir jatuh. Ye Chen meluruskan kerah bajunya, dan yang terpenting, mengangkat celana dalam kecilnya. Aku tidak menyangka kakak Ye menjadi sangat imut ketika aku masih kecil. Qi Yue tersenyum, berjongkok, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan batu gioknya, dan mencubit wajah kecil Ye Chen. Kamu imut ketika kamu masih muda. Ye Chen duduk bersila. Aku samar-samar ingat bahwa ketika aku menemukanmu 300 tahun yang lalu, kamu juga gemuk, dan kamu mengenakan ikat perut kecil. Jadi apakah kamu memelukku sebelumnya? Aku. Qi Yue tertawa. Aku juga memilih nama itu. Ye Chen terkekeh. Kenangan fana yang berharga. Qi Yue juga duduk, memeluk lututnya, dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi wajahnya. Warnanya sedang kesurupan. Setiap festival Qingming, saya akan pergi untuk mempersembahkan sebatang dupa kepada orang tua fana saya. Mereka telah meninggal selama bertahun-tahun, dan saya merindukan mereka. Ye Chen tersenyum, tidak menjawab, dan melihat ke kejauhan. Qiu setidaknya ingat seperti apa rupa orang tuanya, tapi dia belum pernah melihat orang tuanya. Kenangan masa kecilnya semuanya gelap. Ini sangat disayangkan. Meskipun saya membencinya, saya juga berharap orang tua yang kejam itu mungkin tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Tahun-tahun terlalu lama, dan jalan ini telah dilalui terlalu lama, yang disebut keluhan telah lama dipandang rendah dan dihamburkan oleh angin. Qi Yue pergi, punggungnya agak suram dan menyedihkan. Ye Chen juga mengumpulkan pikirannya, dan menurunkan buku kering itu. Ini duduk sepanjang hari, membaca buku dengan cukup serius. Selama periode itu, para murid perempuan datang beberapa kali, melihat Ye Chen terpesona olehnya, tidak pernah mengganggu, hanya menyisakan banyak buah spiritual.
Pelacur Xiong Er, Xie Yun, dan si Tunan juga datang ke sini beberapa kali, selalu ingin menggoda Ye Chen ketika dia masih kecil. Namun, keberuntungan mereka sepertinya tidak terlalu baik. Gitu mereka naik ke puncak-puncak Yuns, mereka dikirim kembali ke kampung halamannya oleh para tetua langit dan bumi. Dibandingkan dengan harta hidup ini, jauh lebih normal bagi Yang Dingtian dan yang lainnya untuk berkunjung, dan para tetua langit dan bumi tidak akan ikut campur. Saat malam tiba, Ye Chen, yang sedang membaca buku, tertidur. Baru saja ketika dia menutup matanya, dia merasakan cahaya surgawi berkedip dalam kabut. Warnanya 7 warna, sangat indah. Ye Chen membuka matanya tiba-tiba, melihat sekeliling, dan mengangkat wajahnya. Orang tua, apakah kamu melihat cahaya warna-warni? Tidak. Tetua langit dan bumi menjawab, keduanya tertidur. Apakah itu kesalahanku? Ye Chen menggosok matanya yang besar. Ye Chen. Ada lagi angin harum bertiup, dan sesosok cantik mendarat di puncak gunung, dengan nada terkejut dan tentatif. Ye Chen mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Hong Chen Sui, yang secantik peri. Meremajakan, bagaimana ini bisa terjadi? Hong Chen Sui tampak aneh, menatap Ye Chen dari atas ke bawah, tapi tidak bisa melihat alasannya. Merindukan tuanmu lagi. Datang ke sini untuk menemuiku. Ye Chen mengambil buah roh dan mengunyahnya dengan nikmat. Surgawi Xuanmen memanggil, baru saja lewat. Hong Chen Sui berjongkok, masih terlihat aneh, ada apa denganmu? Tidak ada deposit. Kalau gitu aku harus pelukan. Hong Chen Sui juga bersikap keibuan, memeluk Ye Chen, mencubit pipi kecilnya, dan menyodok perut kecilnya. Ayo, panggil aku Bibi. Bibiku, turunkan aku. Ye Chen mengutuk. Dia tidak besar, tapi dia memiliki temperamen yang besar. Hong Chen Sui terhibur. Lelaki kecil itu sangat lucu ketika dia marah. Ye Chen memutar matanya, dan tangan kecilnya dengan sadar meraih dada Hong Chen Sui. Di bawah pakaiannya, dia menggunakan semua kekuatan menyusui dan meraihnya dengan keras. Satu tangan, 2 roti kukus itu, terasa sangat enak. Pipi Hong Chen Sui memerah, dan percikan api muncul di matanya yang indah. Jika itu hanya anak biasa yang menyentuhnya, tidak apa-apa, Anda berusia lebih dari 300 tahun, dan Anda masih berani makan Lao Tahu Niang di tempat. Ye Chen ditangkap oleh Hong Chen Sui, dengan kaki di atas dan kepala di bawah, dan dia terpeleset. Kamu menyentuhku dulu, teriak Ye Chen. Lalu kamu baru saja menyentuh dadaku. Hong Chen Sui sangat marah sehingga dia melambaikan tangan gioknya, menamparkan pantat Ye Chen, dan suaranya sangat jelas sehingga Ye Chen hampir menangis. Sentuh saja, ayo lakukan. Ye Chen tidak tahu malu. Hei! Hong Chen Sui kehilangan kesabaran, dan dia menamparnya beberapa kali. Berkat Ye Chen sebagai seorang anak, jika itu di masa lalu, dia akan dipukuli dengan kejam di tanah, jenis yang memukulnya sampai mati. Hidup. Suara berkabut terdengar, dan seseorang datang lagi. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Chuling Yu. Ekspresi Chuling Yu juga sangat aneh. Setelah dia jatuh, dia melirik Hong Chen Sui, lalu Ye Chen yang dibawa oleh Hong Chen Sui, dan akhirnya melihat Hong Chen Sui lagi. Kelahiranmu. Apa yang terjadi padaku, apakah kamu tidak melihatnya? Ini Ye Chen. Aduh. Chuling Yu segera mengulurkan tangannya dan mengambilnya dari tangan Hong Chen Sui, tergelincir dengan satu tangan, melihat kakinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa kamu masih muda lagi? Bisakah kamu meletakkannya untukku dulu? Wajah kecil Ye Chen dipenuhi garis-garis hitam, dan sangat memalukan untuk dibawa seperti ini. Chuling Yu mudah untuk berbicara, dan akhirnya membiarkan Ye Chen menyentuh tanah dengan senyum di wajahnya. Ini benar-benar segar. Lucu. Wajah merah jambu. Ye Chen hitam seperti kop, dan pantat semakin sakit. Tidak buruk. Chuling Yu tersenyum lebih banyak lagi, mengeluarkan memori, dan langsung memperluas penampilan berdaging Ye Chen menjadi satu set lengkap, yang benar-benar menarik perhatian. Ini harus diambil kembali dan diakui. Hong Chen Sui juga menggosok segelnya, aku juga memukul pantat guru suci surga. Aku sakit. Ye Chen mengutuk, menoleh dan lari. Mau kemana? Gadis kedua mengangkat tangannya,
dan diseret kembali oleh pria ini. Lalu dia berbalik satu sama lain. Pipi menempel di wajah kecil Ye Chen, mengangkat tiang memori, dan mengambil foto bersama. Untung teknologinya kurang berkembang. Kalau tidak, kedua gadis pemalas ini pasti akan pamer di lingkaran pertemanan. Itu istri Hong Chen. Para tetua langit dan bumi meletakkan tangan mereka di tangan mereka, bersembunyi dalam kehampaan, dan mereka tidak melupakannya. Tampaknya disebut Chuling Yu, dari keluarga Tianzong. Status dalam kehidupan ini benar-benar mulia, murid Dewa Pedang. Dengan satu pedang, putra alkimia dikirim ke barat. Keduanya mengobrol dengan senang hati. Saat dia berbicara, Tian Lao mengerutkan kening, dan melirik Sutian, U200B, U200B, di Lao, apakah kamu pernah melihat cahaya warna-warni? Seseorang mengintip ke sini. Gumam di Lao. Tampaknya Dewi mengirim kita ke sini bukan untuk apa-apa. Kesadaran ilahi lelaki tua itu menyebar ke seluruh langit dalam sekejap. Dilao menjentikkan jarinya ke cahaya ilahi, menyatu dengan teknik rahasia, dan bergabung ke dalam kehampaan. Jadi pasti tidak mudah untuk melarikan diri dari kejaran mereka berdua. Di bawah, Chuling Yu dan Hong Chen Sui akhirnya berhenti. Mereka membolak-balik memori Spar, terlihat ceria. Benar, kalian berdua tidak bisa menemukan Hong Chen. Ye Chen menjadi gila karena marah. Jika dia masih memiliki kekuatan bertarung, dia pasti akan menjaga kedua gadis ini. Jangan membuat masalah, seriuslah. Chuling Yu menyingkirkan tiang memori, menyodok perut Ye Chen, dan bertanya, kamu pernah mengatakan bahwa ketika iblis bermanifestasi, dunia manusia akan muncul, kan? Mungkin itu 6 cara. Ye Chen mengangkat bahu kecilnya. Jadi, kalian berdua harus yakin untuk memastikan. Jangan melepas pakaianmu dan menemukan bahwa kamu memiliki pasangan yang salah. Tidak apa-apa. Persis. Sama. Oh, aku akan pergi. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Aku juga terlihat persis seperti mereka berdua. Jika aku memberitahumu lebih awal, aku akan tidur dengan kalian berdua. Lupakan saja, aku tidak tahu harus berbuat apa untuk memberimu tempat tidur. Chuling Yu dan Hong Chen Sui menatap Ye Chen dengan jijik, dan tetap berada di tubuh bagian bawah Ye Chen lebih lama. Ini sangat memalukan. Ye Chen merobek celana dalamnya dan melihatnya. Tuan, beritahu anak ini untuk bersenang-senang. Akankah dia membunuh seseorang? Ada banyak dari mereka di puncak gadis giok. Dia dalam keadaan sehat, jadi tidak apa-apa makan lebih sedikit. Bitcah, kalian berdua orang. Ye Chen mengutuk, berbalik dan berlari lagi. Terhuyung-huyung dengan langkah kecil, jatuh lebih dari sekali, bangkit dan terus berlari, berguling dan merangkak. Di belakangnya, ada cekikikan terus-menerus. Kedua wanita itu memegangi perut bagian bawah, tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa menegakkan punggung, dan sudut mata mereka berlinang air mata. Bab 1657 Ekpain. Chuling Yu dan Hong Chen Sui pergi. Yang satu adalah istri Hong Chen dan yang lainnya adalah murid Hong Chen, seperti dua saudara perempuan. Kali ini, mereka datang ke Hengyu tidak sengaja mencari Ye Chen untuk bersenang-senang. Keduanya dipanggil oleh Tian Xuanmen untuk memasuki dunia rahasia untuk berlatih. Di malam hari, itu berubah menjadi ketenangan, dan puncak Yuns benar-benar sunyi. Ye Chen kembali ke kamar. Si kecil tidak bisa naik ke tempat tidur dengan linglung. Ya, dia berguling jungkir balik, dan gerakannya licik. Luar biasa. Para tetua langit dan bumi membelai janggut mereka dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan meremehkan Ye Chen, seberapa mampu orang ini. Setelah memejamkan mata, keduanya mengalihkan perhatian ke empat arah dan langit. Mata lama mereka dalam dan tak terbatas, dan mereka tidak akan melepaskan masalah apapun. Di puncak Yuns, semua murid perempuan duduk bersila di pintu kamar, berbaris rapi, menunggu perintah Ye Chen sepanjang waktu. Ye Chen naik ke tempat tidur, tertidur lesu, dan tertidur. Dalam kabut lagi, dia melihat seorang wanita dengan gaun pengantin, menari dengan anggun, suci dan tanpa cacat. Dia masih tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia hanya tahu bahwa di dalam kabut, dia seperti mimpi, seperti peri, tidak tersentuh oleh dunia fana. Ye Chen.
Dalam kegelapan, sepertinya ada panggilan seperti itu. Tapi itu adalah suara wanita, penuh kelembutan, dan sumbernya tidak dapat ditemukan. Siapa? Ye Chen duduk tiba-tiba. Seberkas cahaya miring memantul di wajah kecilnya. Semuanya nyata. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah mimpi. Siapa yang akan memakai gaun pengantin? Gumamnya pelan. Mengeluarkan gaun pengantin yang diberikan oleh Raja Rakyat, memegangnya di tangannya, dan dalam keadaan linglung. Ku bilang, Alu ini sudah lama kita tinggalkan. Jangan pura-pura tidak menyadarinya. Ada suara, tapi berasal dari samping tempat tidur. Ye Chen terbangun dengan kaget, dan melihat ke samping, hanya untuk menyadari bahwa ada 3 orang berdiri di sana, menatapnya dengan aneh. Ketiga orang itu, lihat lebih dekat, bukankah mereka Wei Wenzuo, Chen Rongyun dan Li Zhang? Saya tidak tahu kapan itu datang. Entah siapa yang menyebarkan berita, Ye Chen berubah menjadi pria kecil. Mereka bertiga mendengarnya, dan membentuk tim tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang paling penting adalah bahwa geng menantu tangguh Ye Chen semuanya telah pergi berlatih di alam rahasia Tian Xuanmen. Jadi mereka takut menjadi gelombang. Kalian bertiga baik-baik saja. Kamu berlari ke sini setiap hari. Ye Chen mengutuk, berbalik dan bangkit dari tempat tidur. Salah satu dari mereka kehilangan pijakan, jatuh ke tanah dengan keras, dan menyeringai kesakitan. Kamu menjadi lebih kecil, dan otakmu tidak bekerja dengan baik. Li Zhang mendekat, menggosok dagunya untuk melihatnya. Benar-benar segar untuk diremajakan. Wei Wenzuo dan Chen Rongyun juga melangkah maju dan menyodok perut Ye Chen. Ku dengar menantu perempuanmu tidak meninggalkan rumah, jadi kami di sini. Ketiganya menggulung lengan baju mereka, menunjukkan gigi putih mereka. Persetan dengan nenekmu. Ye Chen mengutuk, berbalik dan lari. Namun, setelah hanya 2 langkah, kakinya terangkat dari tanah, dan dia diangkat oleh Chen Rongyun dengan satu tangan. Kenapa kamu lari? Kami tidak akan memukulmu. Ketiganya menjentikkan penis Ye Chen, dan keluar dengan terpeleset. Gitu mereka meninggalkan ruangan, mereka bertiga segera menurunkan Ye Chen, hanya karena kepala sekolah Liu Yi membawa seseorang secara langsung. Ada juga orang tua seperti Yang Dingtian, Daok Xuan dan Su Fu, semuanya memiliki wajah dan tatapan yang gelap. Kalian bertiga, betapa santainya kalian. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Ini tidak buruk. Mereka bertiga tertawa datar, mundur tanpa sadar, selalu merasa kedinginan, dan wajah mereka sangat tidak wajar. Ayo, masuk dan bicara. Xie Yun, Si Tunan, dan Xiong Er menyeret satu sama lain ke dalam ruangan. Setelah itu, Long Yi, Long Wu, Xiao Linghua, Huo Teng dan Gong Xiao Tian Er juga masuk. Jeritan seperti membunuh babi tiba-tiba terdengar, menggetarkan loteng dan menggetarkan hati orang. Chen Er, ada apa? Yang Dingtian dan yang lainnya berjongkok di tanah, dikelilingi oleh Ye Chen, sangat perhatian. Telur sakit. Mata Ye Chen penuh dengan air mata, dan dia menutupi selangkangannya dengan tangan kecilnya. Dia baru saja dijentikkan dengan penis, jadi tidak heran tidak sakit. Di dalam ruangan, jeritan menghilang, dan Xie Yun serta yang lainnya keluar. Adapun Chen Rongyun, Wei Wenzuo dan Li Zhang, mereka sudah pingsan, dan mereka langsung ditarik keluar dengan memegang satu kaki. Sekelompok binatang tidak melakukan sesuatu yang ringan atau serius, mereka bahkan tidak mengenali ibu mereka sendiri ketika mereka melakukannya kepada orang lain, dan mencari semua harta karun. Ini benar-benar melawanmu, berani datang ke sini untuk memperbaiki keadaan. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku, Heng Yue, memiliki gaya rakyat yang tangguh? Jika Anda berani memainkan penis orang lain, jika Anda ingin memainkannya, kami akan memainkannya, jadi Anda minggir. Ketiga barang itu terlempar keluar dari Heng Yu dan terbang jauh. Bagaimana situasinya? Gu Santong dan Taois Huya, yang baru saja mendaki ke puncak gadis giok, mengangkat kepala dan melihat mereka bertiga keluar. Mengingat reputasi buruk keduanya, Xie Yun dan yang lainnya mengirim mereka juga terbang lebih jauh dari ketiga orang itu. Aku telah memprovokasimu. Gu Santong dan Taois Huya berteriak dan mengutuk, mereka tidak tahu mengapa.
dan mereka kacau dalam keadaan linglung. Mengapa kamu ingin datang ke Hengyu? Apakah kamu tidak punya alasan dalam pikiranmu? Yun Feng memarahi, aku tidak peduli seberapa buruk kamu di kehidupan sebelumnya. Aku datang ke Heng Yezong, dan kalian berdua tidak mendiskusikannya. Liu Yi juga kehilangan kesabarannya, dan memberi perintah untuk memanggil semua master dari aula cabang pertama, dan menempatkan mereka di kaki puncak Yuns. Selain itu, dibuat 2 daftar, salah satunya adalah orang normal dan dapat diandalkan yang dapat mengunjungi Ye Chen di puncak Yuns. Adapun orang-orang di daftar lain, seperti Wusan, Pao, Niu Sisan, Tai Yi, Del. Buang saja mereka saat mereka datang. Kisah peremajaan Ye Chen memang tersebar. Awan bergerak ke segala arah, dan mereka datang ke sini secara berkelompok, semuanya dipimpin oleh leluhurnya. Namun, tidak semua orang bisa naik ke Yun Feng. Heng Yezong tidak akan menghentikan mereka yang dengan tulus datang berkunjung, seperti keluarga Haatian, keluarga Sangguan, dan keluarga Ouyang. Untuk Wusan Pao, Niu Sisan dan Tai Taois, yang datang ke sini dengan niat nakal, Heng Yezong tidak diterima. Wajah Kaisar Agung Chu memang luar biasa, tidak ada yang datang dengan tangan kosong, harta karun ditumpuk di puncak Yuns, dan orang-orang yang melihatnya menghela nafas dan mendecakkan lidah. Ini telah terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Ye Chen, yang telah diremajakan, baru saja mengaku. Jika ada loket tiket lain di bawah puncak Yuns, maka dia, seekor monyet, akan semakin hidup. Ayo, kamu bisa mengambil apapun yang kamu suka, jangan terlalu sopan. Pada malam hari, Ye Chen terjebak di tumpukan harta, mengambilnya satu persatu, memanggil murid perempuan itu untuk memilih harta tanpa ragu-ragu. Semua murid perempuan dicadangkan, mereka hanya tersenyum dan tidak menerimanya. Hari-hari ini, Ye Chen adalah gulungan rahasia dan batu asal, dan dia telah memberi mereka cukup banyak, yang semuanya merupakan hadiah yang luar biasa. Ye Chen tidak memaksanya, dan pergi ke puncak gunung dengan tas penyimpanan di tangannya. Kemudian duduk bersila, seperti yang sering dilakukan oleh biksu tua, dengan penampilan yang berwibawa. Segera, energi spiritual langit dan bumi berkumpul dan ditarik ke dalam tubuhnya olehnya. Dengan paksa menerobos lubang spiritual, dan energi spiritual mengalir ke dantian seperti air pasang. Guntur langit terwujud, seperti cahaya suram yang tenggelam, dan seperti api peri di masa lalu. Itu memperluas dantian Ye Chen dan berubah menjadi lautan dan lebih banyak aura melonjak, tidak cukup untuk ditelan, dan pegunungan batu asal berguna. Tumpukan dan tumpukan hancur, dan ki asal dalam bergabung menjadi gelombang laut menenggelamkan Ye Chen. Di puncak gunung gadis giok, cahaya ilahi berlanjut, dan basis kultivasi Ye Chen melonjak jauh, dan dia melintasi 5 alam besar dalam satu malam. Ketika fajar tiba, dia sudah menjadi seorang kultivator sejati di alam surga, dan dengan kecepatan ini, para tetua di dunia akan keluh. Tianjing, yang berusia 2 atau 3 tahun, melihat ke seberang langit dan berbagai domain, dan selain dia tidak ada yang lain. Ini adalah level monster. Pada hari ke-9, Dong Huang Taixin datang dan mendarat di puncak gunung. Baru saat itulah Ye Chen membuka matanya, dan menggeliat dengan ganas. Tubuh anak itu terasa enak. Dong Huang Taixin berjongkok, tersenyum, dan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Ye Chen. Kamu juga datang ke sini untuk bersenang-senang. Ye Chen memutar matanya. Apakah aku sangat bebas? Dong Huang duduk dengan sangat hati-hati, dan berkata dengan lembut, Hong Chen dan 6 jalan telah datang ke Dacu. Kapan kamu datang, dan di mana kamu sekarang? Ye Chen buru-buru bertanya. Kemarin, hanya ada perbedaan sesaat antara waktu kedatangan mereka berdua. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, untuk menentukan lokasi, 9 kaisar bergabung, tapi mereka tidak dapat menemukannya. Suatu tujuan. Ye Chen merenung, matanya yang berkedip-kedip berfluktuasi. Setengah jam yang lalu, Raja Manusia Fuksi tertidur lelap. Dengarkan kamu, tidur nyenyak Raja Manusia terkait dengan mereka berdua. Raja Manusia menderita reaksi yang mengerikan hanya untuk menyimpulkan mereka, dan hampir menanggapi bencana lagi. Dong Huang berkata dengan sungguh-sungguh.
Ye Chen mengerutkan kening. Ini agak menakutkan. Siapa raja? Sisa jiwa kaisar juga mengalami reaksi yang mengerikan. Dia bisa membayangkan bagaimana melawan surga dunia manusia dan 6 alam saat ini. Bahkan Wang Fuxi tertidur lelap. Juga karena keduanya datang ke Dacu, dia tidak mengira mereka ada di sini untuk mengunjungi gunung dan sungai. Dan mereka pasti menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Menurut apa yang kamu katakan, ada 3 kemungkinan. Baik iblis surgawi, Ruoxi, atau pedang Zuxian. Dong Huang Taixin berkata, mereka harus datang untuk salah satu dari mereka. Lalu apakah kaisar menemukan iblis surgawi? Ruoxi, Zhu Xianjian. Aku tidak dapat menemukannya. Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya. Tidak ada reinkarnasi di Great Chu. Bahkan jika ada tentara kaisar, akan sulit untuk menutupi kekurangannya. Ye Chen diam, selalu merasa bahwa Great Chu akan sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan peristiwa besar itu mungkin merupakan bencana, hubungannya terlalu tidak teratur, dan hukum subversi terlibat, dan Great Chu Qiankun akan rusak. Dia berharap itu adalah Ruoxi atau pedang Zuxian sialan itu. Rahasia abadi hanya dapat diklarifikasi oleh keduanya, dan yang terbaik adalah dibersihkan sebelum iblis menyerang lagi, untuk menghindari kecelakaan selama perang dan kebakaran di halaman belakang, yang akan menyebabkan sakit kepala. Akar dari dunia fana dan 6 alam adalah Anda. Dong Huang Taixin berkata perlahan, jika Anda dapat mendeteksi aura atau lokasi mereka, Anda harus memberitahu Tian Xuanmen sesegera mungkin. Ada satu hal yang ingin saya verifikasi. Ye Chen memandang Dong Huang Taixin. Dunia manusia dan 6 alam sangat mirip dengan saya di masa lalu. Bisakah Jiu Yuxianku membangunkan mereka? Secara teoritis, ya. Dong Huang berkata dengan sepenuh hati, apa yang kamu tumbangkan adalah hukum kebenaran dan ilusi, dan apa yang ditumbangkan oleh 6 jalan adalah hukum ruang dan waktu. Dunia manusia adalah yang paling aneh. Sementara menumbangkan hukum ruang dan waktu, kamu juga membalikkan hukum reinkarnasi Jiu Yuxianku meskipun dapat membangunkan dunia, itu tergantung pada siapa yang memainkannya, dan apakah itu akan berhasil untuk mereka tidak diketahui. Napas dalam-dalam, namun, jangan khawatir. Saya memiliki harapan yang tinggi. Lakukan saja yang terbaik. Dong Huang Taixin berdiri, meninggalkan batu peri, yang menghilang dalam sekejap, dan suara samar terdengar kembali. Dengan batu suara peri ini, Anda bisa menghubungi saya langsung. Bab 1658 Kaisar Dao Tongming. Di tengah malam, Ye Chen meninggalkan Heng Yu tanpa mengganggu siapapun. Kedua tetua langit dan bumi mengikuti, bersembunyi dalam ketiadaan, dan melindungi secara diam-diam. Dua penjaga tingkat Kaisar Semu. Wajah Ye Chen tidak terlalu kecil, dia menginjak langit dan menutup matanya. Dia tidak membutuhkan akal dewa, dia merasakan dengan akal dewa sendiri. Jika Hong Chen dan Liu Dao ada di dekatnya, dia pasti akan menyadarinya. Dia adalah akar dari keduanya, dan ada hubungan dalam kegelapan. Melihatnya dari kejauhan, dia terlihat seperti berusia 2 atau 3 tahun, berjalan di langit, merah muda dan berdaging, sangat imut. Mereka yang melihatnya semua tercengang, dan kemudian membungkuk ke sisi itu. Semua orang tahu bahwa Ye Chen diremajakan dan dapat memenangkan alam surga pada usia 2 atau 3 tahun di negeri ini. Ye Chen adalah satu-satunya. Pada titik tertentu, dia meninggalkan dunia para beku dan memasuki dunia manusia. Dia hanya membuka matanya ketika dia melewati sepotong langit dan bumi. Di bawah adalah sekelompok gunung, tempat dia dan Sang Guanyu bertemu untuk pertama kalinya, dan disinilah dia membuka Amaterasu. 300 tahun telah berlalu, semuanya tetap sama, berantakan. Bebatuan telah lapuk bertahun-tahun, dan lambat laun berubah menjadi lus. Ye Chen menggosok hidungnya, tersenyum dengan sedikit malu. Sejauh ini, hanya mereka berdua yang tahu tentang hal-hal menakjubkan tersebut. Sebuah periode karma di dunia fana telah dikejar dari kehidupan sebelumnya hingga kehidupan sekarang. Terbang di atas pegunungan adalah batas negara Zhao. Xian adalah putri dari negara Zhao saat itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia dan memulai jalan kultivasi. 300 tahun kemudian,
Negara ini bukan lagi negara Zhao. Dinasti telah berubah, dan negara Zhao di masa lalu telah menjadi sejarah. Di gunung yang dalam, dia jatuh dari langit, dan di sana berdiri dua makam. Satu adalah ayah Xian dan yang lainnya adalah ibu Xian. Di depan makam, ada kesturi cahaya abadi yang terbakar, yang merupakan kekuatan gaib para biksu. Tentu saja itu dibuat oleh Xian, tidak melupakan orang tua fana. Ye Chen melangkah maju, menyalakan 3 batang dupa, dan menancapkannya di depan kuburan. Saat itu, dialah yang membawa Xian untuk berlatih Taoisme dan membawa putri mereka pergi dalam pertempuran iblis. Pria berambut putih menyerahkan pria berambut hitam. Sekarang putri mereka telah kembali, tapi mereka sudah lama tertidur. Jika mereka melewatkannya sebelum dan sesudahnya, itu akan menjadi perpisahan antara surga dan manusia selamanya. Sambil menghela nafas, dia pergi diam-diam, dan pergi ke Sutian lagi. Dunia fana tidak lebih kecil dari dunia biksu, dan ada kerajaan fana yang tak terhitung jumlahnya. Dengan perang terus-menerus, terlalu banyak medan perang, dan mayat di mana-mana. Ketika Ye Chen lewat, kedua negara yang masih berperang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Mereka semua melihat ke langit, mengetahui bahwa Ye Chen adalah seorang peri. Bagaimana kalau berbicara tentang dunia biksu yang sulit dipahami orang awam, terbang di langit pada usia 2 atau 3 tahun membuat orang terpesona. Setelah jeda singkat, kedua negara kembali berperang, dan nyawa manusia menjadi tidak berharga. Ye Chen tidak peduli tentang itu. Dunia biksu memiliki aturan dunia biksu, dan dunia fana memiliki hukum dunia fana. Intervensi adalah sebab dan akibat. Dia mendarat lagi, sebuah kota kuno di dunia fana. Di kota kuno, ada taman kecil sederhana dengan kelopak terbang, yang merupakan taman kecil tempat Ye Xingchen menikah dengan perawan suci Xingyu. Secara tragis, Ye Xingchen dihancurkan oleh pedang Zuxian hari itu. Setelah itu, pertumpahan darah yang lebih besar terjadi, dan Hong Chen, Chu Lingyu, dan Chu Xuan meninggal dunia dalam pertempuran itu. Dengan derit, pintu kamar kecil itu terbuka, dan seorang wanita berambut putih keluar, dengan wajah tak tertandingi dan kuyu. Dia adalah seorang biksu, tapi dia berpakaian biasa, seperti menantu perempuan dari keluarga biasa, tanpa roh jahat. Wanita ini, tak perlu dikatakan, adalah Xingyu Saintes. 300 tahun bunga layu dan mekar, reinkarnasi, cinta yang terkubur seumur hidup, dan meninggalkan kesedihan seumur hidup, masih merupakan taman kecil di dunia fana ini. Aku tahu, kamu akan berada di sini. Ye Chen sedikit tersenyum. Suatu hari, dia akan kembali. Gadis suci Xingyu menarik rambutnya. Tidak peduli berapa tahun, aku akan menunggunya. Ye Chen terdiam, menatap gadis suci Xingyu, merasa bersalah. Dia telah mencari gitu banyak orang yang bereinkarnasi, tapi tidak ada Ye Xingchen, meninggalkan wanita yang tergila-gila itu menunggu kepulangannya. Sambil menghela nafas lagi, Ye Chen pergi dengan punggung murung. Dia sangat mirip dengan Saintes Xingyu. Dia sedang menunggu Ye Xingchen. Jadi mengapa dia tidak menunggu Chu Xuan dan Chu Ling Berapa banyak orang yang seperti mereka, meskipun mereka telah kembali ke kampung halamannya, mereka tidak sama seperti dulu, dan mereka semua hidup dalam ingatan. Di malam yang sunyi, dia menutup matanya lagi, dan berjalan ke depan dengan diam-diam, melintasi pegunungan dan menelusuri Changyuan. Seperti seorang turis, dan seperti seorang pengkhotbah, dia tidak pernah berhenti. Jalan yang dia lalui 300 tahun yang lalu, Jinxi melewatinya lagi. Bedanya, dulu mereka mencari reinkarnasi Dachu, tapi kali ini mereka mencari Liu Dao dan Hong Chen. Di kota kuno manusia, dia menetap di depan warung teh. Dia masih ingat bahwa 300 tahun yang lalu, ada seorang lelaki tua yang menjual teh di sini, yang merupakan guru Lingzhen yang telah dihapuskan. Saat itu, dia berhenti di kedai teh ini dan minum semangkuk teh dari Lingzhen, yang mengakhiri apa yang disebut karma di antara mereka berdua. Warung teh hari ini masih orang tua, tapi dia bukan Lingzhen. Dia bisa mengatakan bahwa dia harus menjadi keturunan Lingzhen. Tidak banyak musuh yang bisa membuatnya ingat, seperti Master Lingzhen, seperti Yin Ziping, seperti Cheng Kun,
Bahkan selama bertahun-tahun, sosok mereka masih melekat dalam ingatannya. Perjalanannya di sepanjang jalan, dengan darah yang menetes dan tulang berdarah, adalah saat yang penuh peristiwa, yang akan menjadi cerita untuk diceritakan kepada generasi mendatang. Melihat sekali lagi ke kedai teh, dia melangkah ke langit. Dia tidak kembali ke dunia biksu, tapi masih di dunia manusia. Dia memiliki perasaan bahwa Hong Chen dan 6 jalan akan berada di dunia manusia. Selanjutnya, komik. Dalam perjalanan panjang, dia menemukan Fanji Chu Utara dari Fanji Chu Selatan, dan kemudian pergi ke ujung utara Chu Besar, melewati Beizhen Changyuan, dan menuju ke selatan semua jalan. Sayangnya, Liu Dao dan Hong Chen tidak diperhatikan. Chu Besar terlalu luas, dan mencari dua orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat malam tiba, dia berjalan ke lautan luas, yang termasuk wilayah Laut Panlong, di mana hanya ada sedikit daratan dan lebih banyak pulau. Laut di bawah malam berkilau, tenang dan damai. Ada yin dan kegelapan. Para tetua langit dan bumi keluar dari ketiadaan untuk pertama kalinya, dan berdiri di samping Ye Chen di satu kiri dan satu di kanan. Tanpa mereka berdua mengingatkan, Ye Chen juga menyadari ada yang tidak beres. Meskipun basis kultivasinya rendah, visinya masih ada. Bagi mereka yang telah membantai kaisar, persepsinya sama sekali tidak di bawah tingkat kuasi kaisar. Di bawah tatapan mereka bertiga, ombak muncul di permukaan laut yang tenang, dan kekuatan misterius dan kuno tiba-tiba terwujud. Kemudian, dalam gelombang yang bergejolak, dua sarkofagus muncul, diukir dengan rune kuno, tebal dan dingin. Cara kaisar itu psikis. Dilao mengerutkan kening, dan matanya sedikit menyipit. Lebih tepatnya, ini adalah cara pencerahan kaisar. Tian Lao merenung, melihat lebih teliti, dan telah melihat melalui metode rahasia macam apa itu. Ye Chen tampak tenang dan menatap dalam diam. Itu adalah sihir yang menentang surga untuk berkomunikasi dengan dunia bawah, dan itu bisa mengundang makhluk yang kuat. Selama perang antara surga dan iblis, Lin Sihua memperingatkan Tong Ming untuk menyelamatkannya, dan memanggil kembali Raja Falun yang telah mati. Metode penghujatan mayat hidup ini telah terdaftar sebagai teknik terlarang sejak zaman kuno, kecuali jika benar-benar diperlukan. Tidak ada yang mau memprovokasi orang mati. Di dalamnya, itu pasti kelas semi kaisar, Dilao berkata dengan santai. Aku lebih penasaran, siapa yang melemparkan Kaisar Dao Tongming, kata Tian Lao dengan ringan. Kesadarannya menyebar, dan dia mencari inci demi inci. Saat keduanya berbicara, tutup kedua sarkofagus itu jatuh, memperlihatkan dua orang berdiri tegak di peti mati. Sarkofagus di sebelah kiri setengah baya, dengan sosok tegap dan rambut hitam seperti air terjun, tapi ekspresinya kusam, matanya kosong, dan dia terlihat seperti boneka. Sarkofagus di sebelah kanan adalah seorang pria muda dengan rambut berdarah dan debu bertahun-tahun di pundaknya, memancarkan aura perubahan kuno. Penguasa alam semesta, Kaisar 5 Elemen. Dilao-lao sedikit menyipitkan matanya, seolah dia mengenali orang paruh baya dan muda di dalam sarkofagus. Ternyata itu adalah dua dewa besar dari zaman kuno. Tian Lao menarik napas dalam-dalam, mestinya suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu denganmu kali ini. Aku tidak tahu apakah ini suatu kehormatan, tapi kami pasti terjebak dalam perangkap. Melirik ke segala arah, awan berkabut dan kabut mulai berlama-lama, menutupi langit dan bumi, bertentangan dengan yin dan yang keberuntungan. Ruang yang berbeda. Tian Lao mengangkat alisnya, sedikit terkejut, berani datang ke Dacu untuk membuat masalah. Pihak lain benar-benar memiliki dua kuas. Lama tidak bertemu. Ye Chen, yang telah diam selama ini waktu, kata ringan dan membuka mulutnya, menatap lurus ke depan dengan mata tenang. Mendengar kata-kata itu, para tetua langit dan bumi juga melihat ke samping, mengarah ke ketiadaan di sisi yang berlawanan. Di tengah awan dan kabut-kabur, sesosok perlahan mendekat. Itu adalah seorang anak kecil, lebih tepatnya, seorang gadis kecil, berusia sekitar 2 atau 3 tahun, mungil dan tidak tinggi. Mata besarnya jernih, gitu acuh tak acuh sehingga tidak ada yang bisa mengungkapkan emosinya,
Ada pola ilahi kuno yang terukir di tengah alisnya, dan seluruh tubuhnya terjalin dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Dia datang dari masa lalu, dan berjalan melalui sungai waktu yang panjang, bermimpi seperti mimpi, tidak dapat menemukan kesempatan, dan juga tidak dapat memahami sumbernya. Ruoxi. Kilatan melintas di mata Di Lao, dan dia mengenali siapa itu dalam sekejap, bukan Ruoxi. Tidak heran Hong Chen dan Liu Dao datang ke Dacu. Tian Lao berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya itu pasti karena dia. Ruoxi tetap diam, menatap Ye Chen dengan sepasang mata acuh tak acuh. Ye Chen juga tidak mengatakan sepatah kata pun, dan memandangnya dari kejauhan, tidak senang atau sedih. 300 tahun kemudian, dia masih belum dewasa, seperti saat itu. 300 tahun kemudian, dia telah diremajakan dan seumuran dengannya. Adegan ini sangat aneh, apakah itu Ruoxi atau Ye Chen? Keduanya terlihat seperti berusia 2 atau 3 tahun, dan ekspresi mereka tenang. Sebab akibat keduanya pasti sudah lama sekali, tidak jelas, dan sebab akibat belum terselesaikan, dan sudah terikat tahun. Seharusnya bagus jika mereka menikah sebagai seorang anak. Di Lao mengelus janggutnya dan mengarang kalimat seperti itu. Ada suami dan istri sejak kecil, dan lelaki tua itu sangat optimis tentang mereka. Tian Lao menepuk bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kita berbicara seperti ini, bukankah sedikit terganggu? Pria tua itu terbatuk, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Sungguh. Tian Lao serius menatap Ruoxi, dan berkata dengan tenang, Evewa, siapa kamu? Cantik dan cantik, dengan semacam sihir. Namun, apa yang dia katakan bukan kepada para tetua langit dan bumi, tapi kepada Ye Chen. Satu kalimat mengandung banyak makna yang mendalam. Bagaimana kamu pernah menganggapku tinggi? Kata Ye Chen datar. Dia tidak mengatakan ini kepada Ruoxi, tapi kepada pedang eksekusi abadi yang mengendalikan Ruoxi, mengetahui bahwa pedang eksekusi abadi ada di tubuhnya. Untuk pedang Zuxian, dia lebih membencinya, kebencian yang menusuk hati, dan karena itu Cusuan, merasa bersalah sampai dia mati. Itu juga yang membunuh Chen Zan, yang merupakan leluhurnya dari tubuh suci, dan ini adalah hutang darah yang keji, yang tidak bisa dia lupakan sepanjang waktu. Dan kaisar wanita dalam konsepsi artistik di Jui juga dipenggal olehnya. Tentara kaisar dipatahkan, dan tubuh kaisar juga memudar. Hari ini, abu kembali menjadi abu, dan debu kembali menjadi debu. Ruoxi mengangkat tangannya dan membentuk segel dengan satu tangan, membuka segel kaisar 5 elemen dan penguasa alam semesta. Bab 1659 Zuxian membekukan segel Suanyuan. Mata kosong kaisar 5 elemen dan penguasa Qiankun bersinar dengan cahaya gelap, dan memutar leher mereka dengan kaku. Cara kaisar jelas, tapi Ruoxi tidak membuat mereka berdua emosi. Terus terang, mereka adalah dua senjata pembunuh. Namun meski gitu, tekanan dari kedua dewa besar ini tidak gitu kuat. Puncak kaisar semu, dewa pedang bahu ke bahu. Keduanya melangkah keluar dari sarkofagus bersama-sama, dan mendarat di tanah dengan satu kaki ruang berbeda yang mereka injak bergolak, dan dunia aneh menjadi gelap karena segel mereka terbuka, dan guntur gelap terkoyak satu persatu. Ruoxi memanifestasikan pedang eksekusi abadi di tangannya, bermandikan cahaya langit 7 warna, auranya melampaui penguasa alam semesta dan kaisar 5 elemen. Itu artinya, 3 lawan 3. Para tetua langit dan bumi juga memutar leher mereka, dan tekanan dari kaisar semu memenuhi ruang yang berbeda dalam sekejap. Nah, tenang saja, pedang Zuxian bukan hanya untuk bersenang-senang. Pria tua itu menoleh dan melirik Ye Chen. Bertarung tanpa rasa takut, kata Ye Chen dengan ringan. Dan ada juga pedang ajaib di tangannya, yang sederhana dan alami, dan itu adalah kebetulan yang sempurna. Pedang ini diukir dengan pola kaisar kuno, dengan kebangkitan kekuatan kaisar, beresonansi dengan darah Ye Chen, menjalin kekuatan yang menakutkan. Benar, yang dipegang Ye Chen di tangannya adalah pedang kaisar Suanyuan. Ketika dia diremajakan sebelumnya, Kaisar Chu menyembunyikan pedang Suanyuan di tubuhnya, hanya Tian Xuanmen yang tahu tentang masalah ini. Tujuannya adalah untuk melindungi Ye Chen.
Dia adalah variabel dan banyak hubungannya dengan itu, jadi dia tidak bisa membuat kesalahan karena kelalaian. Itu juga karena dia memegang pedang kaisar di tubuhnya sehingga para tetua langit dan bumi tidak memiliki tekanan. Fakta membuktikan bahwa Ye Chen dan Suan Yuanjian memang pasangan yang baik. Bersama-sama, mereka pernah membantai kaisar 300 tahun yang lalu. Kali ini, prestise Kaisar Suan Yuan telah memberkati kekuatan tempurnya. Akibatnya, dengan tingkat kultivasi hanya alam surgawi, dia lebih kuat dari tetua langit dan bumi, dan dia setara dengan pedang eksekusi abadi Ruoxi. Suan Yuan. Zhu Xianjian bergetar, suaranya sedingin es, seolah ada festival dengan pedang Suan Yuan, dan energi pedang 7 warna meluap. Zhu Xian. Pedang Suan Yuan itu sama, niat membunuh kaisar terungkap, dan tampaknya kedua pedang itu memang memiliki kebencian yang tidak duniawi. Jauhkan. Pria tua itu mendengus dingin, dan bergandengan tangan untuk bertarung. Tian Lao bertemu dengan penguasa alam semesta, dan Di Lao bertemu dengan kaisar 5 elemen. Mengangkat tangannya adalah seni membunuh dewa yang hebat, dan dia sering menunjukkan kekuatan magis yang tak tertandingi. Tubuh Tuan Qian Kun dan kaisar 5 elemen bergetar hebat. Yang satu memegang tombak perang dan yang lainnya memegang pedang dewa. Mereka adalah dewa-dewa kuno yang agung dengan aura mengerikan. Pertempuran pecah, 2 lawan 2, tingkat kuasi kaisar melawan tingkat kaisar. Adegannya sangat besar. The Power of Destruction dan Power of Destruction menari bersama, mengobrak-abrik ruang yang berbeda. Jika Great Sage masuk, dia akan mati juga. Abu menjadi debu, keluhan antara kamu dan aku akan diselesaikan hari ini. Ye Chen memegang pedang kaisar dan langsung menuju pedang Ruoxi Zuxian. Ruoxi naik ke langit dalam satu langkah, dan mengayunkan pedangnya untuk memotong sungai peri yang berwarna-warni. Ye Chen kuat, menentang langit, meminjam kekuatan pedang kaisar, dan menggabungkan ribuan teknik rahasia. Satu pedang bisa dikatakan menghancurkan dunia. Pedang Zuxian dan pedang Suan Yuan bertabrakan, memicu percikan api yang terang. Lapisan riak jalan kaisar menyebar ke segala arah, dan ruang yang berbeda berdengung. Keduanya langsung pergi ke langit, bertarung dalam formasi, dan langit runtuh. Di satu sisi, Ruoxi menginjak formasi eksekusi abadi dan bersandar pada visi besar. Setiap pedang yang dia pukul dapat membelah alam semesta. Di belakangnya, sesosok hantu muncul. Itu adalah seorang wanita. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia hanya tahu kecantikan dan kecantikannya, menghadap ke orang biasa. Ini adalah roh pedang dari pedang Zuxian. Dengan mengandalkan Ruoxi, hukumnya terungkap. Di satu sisi, Ye Chen menginjak formasi langit, menundukkan kepalanya ke langit berbintang yang luas, dan bersandar pada dunia yang kacau. Ada banyak penglihatan yang terjalin di dalamnya, bintang-bintang diam dan hancur, dan matahari yang terik runtuh. Di belakangnya, ada juga sosok ilusi, dengan sosok agung, sekuat gunung, memandang dunia ke bawah, dan mengguncang dunia. Itulah jalan Kaisar Suan Yuan, berkumpul dalam bentuk manusia, yang disebut jalan. Keduanya tampak berusia sekitar 2 atau 3 tahun, ukurannya hampir sama, dan bahkan senjata yang mereka pegang termasuk yang terbaik di surga. Pedang Zuxian memotong tentara kaisar dan berlumuran darah kaisar. Pedang Suan Yuan, senjata kekaisaran kaisar yang paling kuat, juga diwarnai dengan darah kaisar. Dua senjata sihir tak tertandingi, kekuatan dan rekor yang sama, bertabrakan berulang kali, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tapi pertempuran antara keduanya menyebabkan malapetaka besar bagi para tetua langit dan bumi. Mereka gitu kuat sehingga bahkan Kaisar Semu pun sulit melawan. Mereka yang menderita bersama adalah Tuan Qian Kun dan Kaisar 5 Elemen. Awalnya adalah tubuh yang berkomunikasi dengan dunia bawah, dan tidak memiliki emosi. Seperti boneka, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan puncaknya, dan tubuh dewanya telah terkoyak lebih dari sekali. Pergi kali ini bukan cara yang tepat, pedang Zuxian terlalu aneh. Di Lao membalikkan Kaisar 5 Elemen dengan telapak tangan. Berpikir untuk menerobos ruang yang berbeda ini, pertempuran kelompok adalah cara yang benar. Dia memukul Tuan Qian Kun dengan tombak, memutar tangannya dan menunjuk,
dan menyodok darah lubang di dada Tuan Qian Kun. Jika aku tahu, aku akan meminta senjata kaisar kepada Dewi. Dilao menghela nafas. Itu karena aku meremehkan pedang eksekusi abadi, dan benar-benar menarik dua dewa besar dari dunia bawah. Tian Lao menggelengkan kepalanya, menyerang lebih ganas lagi. Ini juga karena fakta bahwa Tuan Qian Kun dan Kaisar Lima Elemen tidak dalam kondisi puncaknya. Jika tidak, mereka akan jauh dari lawan dengan kekuatan tempur mereka. Dewa-dewa besar di zaman kuno, siapapun yang dipilih secara acak adalah karakter yang kejam, sebanding dengan dewa pedang di surga, gitu ganas sehingga tidak ada yang perlu dikatakan. Pada ketiadaan, darah telah dicurahkan, sebagian emas dan sebagian berwarna-warni, saling serang di musim gugur. Ye Chen berlumuran darah, meskipun tubuh suci berusia 2 atau 3 tahun itu dilindungi oleh pedang Suanyuan, itu tetap tidak pecah, dan darah suci menyembur keluar. Pedang eksekusi abadi terlalu aneh, dapat memotong tentara kaisar, dan juga dapat mengabaikan perlindungan tentara kaisar. Bekas luka yang dipotong olehnya sangat sulit untuk disembuhkan. Namun, Ye Chen tidak mendapatkan ketenarannya, dan berusaha keras. Pedang eksekusi abadi Ruoxi juga terluka, mengabaikan tentara kaisar, tapi juga takut pada tentara kaisar. Cahaya peri 7 warna meredup dan menjadi tidak pasti. Salah perhitungan yang serius telah ke Heng Yu lebih dari sekali. Ia hanya tahu bahwa Ye Chen dijaga oleh dua kuasi kaisar, tapi ia tidak tahu bahwa ada tentara kaisar yang tersembunyi di tubuhnya, dan mereka adalah kaisar-kaisar Suanyuan tentara. Itu seharusnya menjadi tiket kemenangan, tapi itu seimbang. Ini adalah ruang yang berbeda di area Dacu. Setelah ruang yang berbeda rusak, tidak hanya akan menghadapi ratusan kaisar semu, tapi juga 8 senjata kaisar ekstrim, pertarungan kelompok telanjang dan telanjang. Utang darah dibayar dengan darah. Kata-kata Ye Chen nyaring, sangat dingin. Darah suci dan prestise kaisar saling terkait, dan dia menyerang dengan putus asa. Setiap kali dia memikirkan Cusuan, Ye Xingchen, Chen Zan, dan permaisuri dalam suasana hati di Jue, dia tidak bisa menahan amarahnya yang luar biasa. Pedang Zuxian, pedang surga, berlumuran darah mereka. Tergantung kamu. Ruoxi Zuxianjian memarahi dengan dingin, mengayunkan pedang. Kekuatan penghancur dunia berkumpul, dan ingin menerobos pertahanan kaisar dengan satu pukulan. Namun, pada saat sebelum pedang itu jatuh, mata kusam Ruoxi memancarkan ekspresi perjuangan, tanpa sadar menolak kendali Zuxianjian, membuat pedang itu ragu-ragu untuk beberapa saat. Perubahan halus seperti itu ditangkap dengan sempurna oleh Ye Chen. Konfrontasi bawah sadar Ruoxi dengan Zuxianjian sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia dan Zuxianjian tidak sama, tapi bermusuhan. Pedang eksekusi abadi ragu-ragu sejenak, mengungkapkan semua kekurangannya. Ye Chen tidak akan pernah melepaskannya, dan mengalahkan pedang eksekusi abadi Ruoxi dengan satu pedang. Aku menemukannya. Desis Tian Lao, menunjuk ke langit yang jauh, mendorong lapisan awan dan kabut, dan mengunci asal ruang yang berbeda. Ye Chen, hancurkan ruang yang berbeda. Pria tua itu berteriak sesudahnya. Sebelum kata-kata itu jatuh, Ye Chen mengayunkan pedangnya, dan yang terkunci di asal ruang yang berbeda dan ditebas oleh pedangnya yang sombong runtuh. Untuk alasan ini, Ye Chen juga membayar harganya, jika dia dipotong oleh pedang Zuxian. Jika bukan karena perlindungan pedang Suanyuan, dia akan dipotong hidup-hidup. Tapi sumbernya telah hancur, dan ruang yang berbeda ini runtuh seketika. Kabut menghilang, dan semua orang kembali ke laut, dalam kelompok 3 orang, berdiri di kedua sisi, laut yang perkasa dan perkasa penuh dengan ombak. Tuan Qian Kun dan Kaisar 5 Elemen tampak kusam dan tanpa emosi. Di sisi lain, pedang eksekusi abadi Ruoxi tidak bisa membantu tapi mengerutkan kening. Ruang yang berbeda rusak, dan hal berikutnya akan sangat sulit. Sekarang, ini bukan 3 lawan 3. Dilao tersenyum, menunjukkan giginya yang kuning tua, tersenyum ceria. Orang tua ini paling suka pertarungan tim ini hidup, kata Tian Lao sambil tersenyum. Jangan meremehkan tanah ini, kata Ye Chen dingin. Berani datang ke Dacu, betapa beraninya kamu.
Suara berkabut terdengar dan menyebar ke kehampaan. Suaranya dingin dan agung. Dong Huang Taixin ada di sini, bersama dengan Kaisar Sembilan Besar Chu, Dewa Pedang Anggur, dan Zundi Tianxuanmen. Ratusan kuasa kaisar diblokir di 4 arah dan langit, dan 8 tentara kaisar tersebar di langit. Kekuatan kaisar yang ekstrim mekar, dan alam semesta disegel. Ye Chen memiliki jejak mereka di tubuhnya, dan ketika dia tiba-tiba menghilang, Tianxuanmen akan menyadari bahwa ruang yang berbeda telah rusak, dan kesempatan muncul kembali, dan mereka datang ke sini dalam sekejap. Keputusan sebelumnya sangat tepat, jika Ye Chen tidak memiliki tentara kaisar di tubuhnya, mereka bertiga mungkin akan mati, dan mereka akan sulit mengalahkan Zhu Xianjian. Kaisar Dao Tongming, bahkan Tuan Qiankun dan Kaisar 5 Elemen telah diundang ke sini, sangat berani. Dong Huang Taixin mendengus dingin, seolah dia juga mengenal dua dewa kuno Zuxian Suo Tongming. Kamu benar-benar meremehkanku, kata Ruoxi Zhu Xianjian dengan ringan, ekspresinya acuh tak acuh, dan matanya masih tanpa emosi. Bab 1660 Pengepungan Gerbang Tianxuan. Jika pedang Zuxianxi jatuh, dunia bergetar hebat. Sebuah lubang hitam luar angkasa tiba-tiba muncul, dengan radius puluhan ribu kaki. Di tengah lubang hitam ada sebidang tanah yang mengambang sekitar 1000 kaki. Dan pedang eksekusi abadi Ruoxi berdiri di tengah ribuan kaki tanah. Dengan kata lain, jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus melewati lubang hitam terlebih dahulu. Ini adalah bang hitam jalan kaisar lagi. Dong Huang Taixin berkata dengan dingin, mengenali teknik rahasia yang menantang surga ini dan juga mengetahui betapa anehnya itu. Aku meremehkan kekuatan supernaturalnya. Dewa Pedang dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Di antara gitu banyak orang, Ye Chen adalah orang yang paling mengerti. Di masa lalu, pedang eksekusi abadi memotong dunia manusia, melarikan diri, dan dikelilingi oleh pasukan pengadilan surgawi, yang merupakan pertahanan dengan cara ini. Pada awalnya, para pembudidaya pengadilan surgawi, yang tidak mengetahui misterinya, hanya fokus pada penyerangan dan pembunuhan, dan banyak dari mereka ditelan oleh lubang hitam, menyebabkan kerugian besar. Pada akhirnya, Ye Chen lah yang melakukan perjalanan melalui lubang hitam dengan roda abadi surga, membunuh masa lalu, menghancurkan tepi hitam jalan kaisar, tapi memenggal kepala Chu Xuan. Tapi sekarang, meski dia telah mengumpulkan 2 mata roda langit dari 6 jalan, dia belum membuka jalan surga, dan dia tidak bisa melewati lubang hitam angkasa. Ini sangat memalukan. Orang tua itu mengutuk secara diam-diam. Ratusan kaisar semu dan 9 tentara kaisar diblokir oleh lubang hitam. Cobalah dengan prajurit kaisar. Zundi tua dari Sekte Tianxuan mengaktifkan cermin Kunlun, dan menyapu sinar cahaya ilahi kaisar. Namun, meskipun serangan senjata kaisar kuat, ia tidak dapat mengabaikan lubang hitam itu. Ia ditelan oleh lubang hitam sebelum menyerang tanah setinggi 1000 kaki. Lagi pula, prajurit kaisar bukanlah kaisar. Jika ada seorang kaisar di sini, jalan kaisar dari bang hitam hanyalah sebuah pajangan, dan lubang hitam tidak dapat menghentikannya. Tunggu, itu jauh. Zhu Xianjian dari Ruoxi sedikit membuka bibirnya, dan kata-katanya tidak jelas, dengan keagungan yang tak tertahankan. Ada lebih dari 100 patung semu tingkat kaisar, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi dingin. Ini benar-benar ironi yang luar biasa, kekuatan tempurnya benar-benar ditekan, tapi karena cara kaisar yang aneh ini, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Kami datang. Ye Chen, yang matanya sedikit tertutup, berkata dengan ringan. Singkatnya, semua kaisar semu menoleh dan melihat ke utara dan selatan. Baik di utara maupun di selatan, ada seseorang yang bermanifestasi, menginjak sungai panjang waktu, seolah-olah datang dari zaman yang jauh, kuno dan berubah-ubah. Mereka terlahir persis sama, dengan ekspresi kusam, mata kosong, dan tanpa emosi, seperti mayat berjalan. Tapi kedua orang ini sangat kuat, bahkan Dewa Pedang dan 9 kaisar sangat ketakutan, bahkan tentara kaisar pun gemetar. Hukum dunia ditumbangkan karena mereka, dan alam semesta langit yang luas juga kehilangan warnanya. Dalam kegelapan, reinkarnasi dimusnahkan.
Sutian bergemuruh, bang-bang, dan langkah mereka berdua terlalu berat, dan setiap kali telapak kaki mereka jatuh, mereka gemetar. Selatan adalah 6 alam, dan utara adalah dunia manusia, kata Ye Chen. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang tahu siapa 6 alam dan siapa dunia manusia, karena keduanya sama dalam segala hal. Kekuatan tempur sangat dekat dengan Kaisar. Dewa Pedang merenung, dan mitos surga juga meredup di depan kedua orang ini. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Kaisar Agung Chunain juga berbicara, dengan ekspresi ketakutan, berpikir bahwa mereka tidak sebaik Hong Chen dan Liu Dao. Jika 6 jalur bisa masuk satu persatu, sebagian besar Hong Chen memiliki tingkat kekuatan itu. Kaisar Semu Tianxuanmen menarik napas dalam-dalam. Butuh 200 tahun untuk menjadi Kaisar Zun, dan dunia manusia seaneh 6 alam. Dan Zun menyipitkan matanya sedikit, dan keadaan pikiran Kaisar Zun juga terkejut. Mungkin, kamu bisa mencoba memainkan Nine Nether Fairy Songs dengan Phoenix Skin. Pria tua itu buru-buru berkata, itu mungkin membangunkan kalian berdua. Bahkan jika berguna, itu hanya bisa dimainkan oleh Hong Chen Sui dan Chu Lingyu. Gunakan emosi, kata Dong Huang Taixin lembut. Semua orang berdiskusi, tapi Hong Chen dan Liu Dao tetap diam. Keduanya, sejak mereka bermanifestasi, mata kusam mereka hanya menatap pedang Ruoxi Zuxian, dengan kebingungan kuno di mata mereka. Ditatap oleh keduanya, Ruoxi Zuxianjian mengerutkan kening lagi. Di dunia ini, satu-satunya orang yang dia takuti adalah Hong Chen dan Liu Dao. Mereka terlalu kuat, dia tidak bisa membunuh mereka. Dunia manusia dan Liu Dao menjaga langkah mereka tanpa henti, mengabaikan Ye Chen dan yang lainnya, dan bahkan mengabaikan tepi hitam jalan Kaisar, berjalan di atas lubang hitam. Gudong, Tian Lao dan Di Lao diam-diam menelan ludah mereka. Dewa Pedang, Jiu Jianxian, Dong Huang Taixin, dan Zun dan 9 Kaisar, dan semua kuasi Kaisar yang hadir juga terkejut dalam sekejap. Apakah Anda ingin menggantung seperti ini, menumbangkan hukum, menginjak lubang hitam seolah-olah Anda berada di tanah? Bagaimana melakukannya? Tidak ada yang bisa melihat misterinya. Pedang eksekusi abadi Ruoxi tidak lagi tenang, dan ekspresinya sangat bermartabat. Di luar imajinasinya bahwa mereka berdua bisa menyeberangi tepi hitam jalan Kaisar, dan itu menghancurkan keterkejutannya. Satu orang saja sudah cukup licik, apalagi 2 orang. Di pinggiran, ada ratusan kuasi Kaisar dan 9 prajurit Kaisar ekstrim barisan seperti ini. Ketika tubuh suci Dacheng datang, mereka juga berlutut. Memikirkan hal ini, pedang Zuxian Ruoxi naik ke langit dalam satu langkah, dan ingin menghancurkan langit untuk melarikan diri. Ada terlalu banyak orang kejam di Dacu, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. 6 dunia manusia juga bergerak, tanpa urutan tertentu, langsung ke langit. Mereka bertiga seperti 3 dewa, menembus langsung ke langit yang luas. 3 atau 2 detik kemudian, langit bergetar, dan terdengar suara gemuruh, seperti miliaran petir, dan bayangan kehancuran terjalin dan menari bersama. Ratusan kuasi Kaisar semua mengangkat kepala mereka, tepi hitam jalan Kaisar belum rusak, mereka tidak dapat melintasi lubang hitam ruang angkasa, dan mereka hanya bisa menjadi penonton. Apakah ada cara untuk memisahkan Ruoxi dari Zuxian Sword? Ye Chen memandang Dong Huang Taixin, 9 Kaisar dan Dionysus. Pemisahan ekstrim, Menara Raja Abadi bisa melakukannya. Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, premisnya adalah aku bisa pergi ke sana. Melucuti keduanya, menyelamatkan Ruoxi, menghancurkan Zuxian, menyegel Hong Chen, dan melarang 6 cara. Ye Chen berbicara, kata-katanya sangat singkat. Apakah kamu yakin Zuxianjian tidak sama dengan gadis Ruoxi itu? Ratusan Kaisar semua memandang Ye Chen, menginginkan jawaban. Sama sekali tidak. Nada suara Ye Chen sangat pasti. Jadi, pembagian kerja yang jelas Tianxuanmen Zundi akan dibagi menjadi 4 tim. 2 tetua langit dan bumi memimpin tim dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan gadis Ruoxi. Dan Zun dan 9 dewa kehancuran memimpin tim untuk menekan dunia manusia. Dacu memimpin tim atas nama 9 Kaisar, dan melarang Liu Dao.
Dewa Pedang dan Jiu Sword Immortal memimpin tim untuk mengejar dan membunuh Zhu Xianjian. Dong Huang Taixin terus berkata, seperti seorang jenderal wanita di dunia fana, dia memiliki kekuatan terbesar di negeri ini, dan dia memiliki kualifikasi. Tidak ada yang membantah, dan pertempuran dibagi menjadi 4 arah. Setiap pihak memiliki lusinan kuasi kaisar, dan masing-masing pihak juga ada 2 tentara kaisar. Ye Chen dan Dewa Pedang berdiri dalam satu tim, memegang pedang Kaisar Xuanyuan, menatap ke langit, siap untuk bergabung dalam pertempuran dan membunuh pedang Zuxian Dewa Pedang dan Anggur Sword Immortal melihat ke samping, memperhatikan Ye Chen yang berusia 2 atau 3 tahun. Untuk beberapa alasan, berdiri bersamanya, ada rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Dia tampaknya memiliki bayangan Kaisar Zun. Seseorang jatuh. Ketika keduanya dalam keadaan kesurupan, yang tua dan yang tua berbicara satu demi satu, menarik mereka berdua kembali ke kenyataan. Semua orang melihat ke atas dan ada 2 sosok yang jatuh ke dalam kehampaan. Itu bukan 6 dunia manusia, tapi penguasa alam semesta dan kaisar 5 elemen. 2 dewa kuno berubah menjadi abu terbang selama musim gugur. Setelah itu, ada cahaya peri yang indah. Itu adalah pedang Ruoxi Zuxian, jatuh dari langit, seluruh tubuh redup, dan tubuhnya berlumuran darah. Mempesona. Dia penguasa alam semesta, dan kaisar 5 elemen bertarung melawan Hong Chen dan Liu Dao. Tapi mereka benar-benar dikalahkan dan kalah dari 2 serangan tiada taraf. Karena kekalahannya, tepi hitam jalan kaisar berdengung, dan lubang hitam di angkasa menyusut tajam, menjadi sangat tidak stabil hingga akhirnya meledak. Sekarang, Tian Lao di Lao bergabung dengan banyak kaisar semu untuk mengaktifkan senjata kaisar, menara raja abadi, dan menyapu jalan cahaya abadi kaisar. Ruoxi terkena pedang eksekusi abadi, 1 orang dan 1 pedang, dan mereka dipisahkan di tempat. Keempat tim semuanya bergerak, dan lusinan kaisar semu, termasuk Dan Zun, 9 dewa desolate, dan kaisar 9 besar Chu, naik ke langit dengan 4 tentara kaisar ekstrim. Hong Chen dan Liu Dao yang datang ke sini tertangkap basah. Orang tua tentara Xuandi melindungi Ruoxi Efewa. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan Xuanyuan dan menebas pedang Zuxian dengan 1 pedang tanpa dukungan Ruoxi. Kekuatannya anjlok, dan dalam hal kekuatan tempur itu jauh lebih rendah dari Ye Chen. Dewa Pedang dan Dewa Pedang Anggur mendesak cermin Kunlun untuk menekan udara, menghancurkan pedang Zuxian, dan cahaya warna-warni hampir menghilang. Lusinan kaisar semu menembak bersama dan melakukan serangan balik langit disegel, surga disegel, dan pedang eksekusi abadi dikunci di langit. Tunggu, kamu benar-benar pantas mati. Zhu Xianjian mengeluarkan suara dingin. Gemetar hebat dan energi pedang nirvana meluap, sedingin es hingga ke tulang. Kamu layak mati lebih banyak lagi. Ye Chen mengangkat pedang dan naik, menghancurkan orang mati dengan 1 pukulan, mencoba membunuh roh pedang yang tersembunyi di pedang Zuxian. Zhu Xianjian mendengus dingin, dan cahaya peri 7 warna tiba-tiba muncul, memecahkan penyumbatan, merobek lubang hitam di angkasa, dan menyelinap masuk. Dia melarikan diri lagi. Wajah banyak kaisar semu itu dingin. Gitu banyak orang menyegelnya. Tapi mereka mampu menembus kurungan, itu terlalu ganas. Ye Chen mengerutkan kening. Sangat disayangkan dia gagal menghancurkan pedang Zuxian. Pedang dewa dan pedang anggur abadi juga mengerutkan kening. Mereka melarikan diri oleh Zhu Xianjian, dan akan sulit untuk menemukannya. Dengan keberadaan yang tidak pasti menatapnya, mereka mungkin tidak bisa tidur nyenyak. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Tekan dunia fana dari 6 alam. Dong Huang Taixin mentransmisikan suaranya, nadanya tergesa-gesa, dan sangat sulit untuk didengar. Melihat ke atas, sungguh rumit, puluhan kuasi kaisar, ditambah 4 prajurit kaisar, gagal menjatuhkan Liu Dao dan Hong Chen. Meskipun kedua orang itu tampak seperti mayat, mereka benar-benar tidak ganas biasa. Mereka mengguncang tentara kaisar dengan tangan kosong, dan bahkan 9 kaisar Chu tercengang. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, tidak kurang dari 30 kaisar semu telah dimutilasi, dan 1 demi 1 mereka jatuh ke langit.
Tim Dewa Pedang, Jiu Jianxian, dan Ye Chen langsung naik. Di sisi lain dari dua tetua langit dan bumi, satu prajurit kaisar dan 20 kaisar semu juga dipisahkan, dan mereka naik ke surga bersama, bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Ada hampir 100 kuasi kaisar dan 8 prajurit kaisar, dan pertempurannya sangat besar. Kali ini, bahkan Hong Chen dan Liu Dao tidak tahan lagi. Mereka ditekan oleh 8 senjata kaisar ekstrim dan dilarang oleh kaisar semu. Pada titik ini, Bang Long dimusnahkan, dan dunia hancur. Ruoxi diselamatkan, 6 dunia manusia disegel, kecuali pedang Zuxian yang lolos. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai kemenangan penuh. Tambahkan lebih banyak segel, itu terlalu ganas. Sekelompok Zundi tua dari Tian Xuanmen mengepung Hong Chen Six Patas. Serangkaian segel diberkati pada mereka berdua. Untuk menangkap mereka, 8 tentara kaisar dan ratusan kaisar semu dikirim. Jika mereka melarikan diri tanpa memperhatikan, dia akan berbicara omong kosong. Hong Chen Liu Dao duduk dengan tenang, seperti boneka, tidak bergerak, dengan sepasang mata kosong, sangat kusam dan tanpa emosi. Hanya ketika mereka melihat Xiao Ruoxi, akan ada sedikit kebingungan di mata mereka berdua, dan ekspresi mereka juga akan menyakitkan. Tidak dapat disangkal bahwa masa depanku masih tergantung. Ye Chen mencondongkan tubuh ke depan, dan semua kuasi kaisar mendengarkan. Berbicara dan berbicara, tapi tidak ada yang membantahnya. Kekuatan 6 cara dunia manusia jelas bagi semua orang. Ketika kaisar datang, kemungkinan besar dia bisa melewati 2 trik. Kembali ke Tian Xuanmen. Perintah Dong Huang Taixin. Yang pertama naik ke langit, Hong Chen, Liu Dao, dan Ruoxi semuanya ada di sini sekarang, dan bukan tidak mungkin menemukan rahasia abadi.